Gus Muhaimin yang saya hormati, semua narasumber, Pak Bupati Bantul. Saya itu sebenarnya pingin belajar dengan Bantul, sekaligus pingin ada kayak perbincangan yang menginspirasi begitu, karena usulannya Gus Muhaimin itu dana desa tidak lagi 1 miliar tapi 5 miliar. Kalau dana desa 5 miliar Gus Muhaimin, itu pelayanan KTP bisa di desa, pelayanan air minum bisa di desa, pengolahan sampah kita bisa belajar dari Panggung Harjo di sini. Jadi DLH, Dinas Lingkungan Hidup, yang ada di Dinas OPD Kabupaten itu nggak perlu lagi ngurusi sampah karena selesai di desa. Dari Panggung Harjo saja Gus Muhaimin, sampah mana tadi Pak Kadesnya, Pak Lurah, saya dapat penjelasan hasil dari pengolahan BUMDes yang salah satunya ngolah sampah itu pendapatan desa 1 miliar. Belum ngolah air, kita kan ada program Pamsimas. Jadi dana yang 5 miliar bisa sampai di desa itu sebenarnya bisa menguatkan pelayanan masyarakat hingga di tingkat desa. Masyarakat ngurus KTP nggak perlu kecamatan lagi, nggak perlu ke kabupaten. Karena kalau ke kecamatan masih ongkos bensin lagi, apalagi ke kabupaten ongkos bensin lagi, belum ngopinya, belum makannya, belum pecelnya, belum makan siang soto. Nah, begitu di desa, selesai di desa. Urusan cepat bisa dituntaskan di desa. Apalagi misalnya sekarang PKH, KIP, KIS itu sudah basisnya desa saja. Toh anggaran itu sama-sama dari APBN. Kalau di desa tinggal dikuatkan bagaimana desa itu dimonitor, dikontrol, kasih beberapa aturan yang mengikat sehingga pertanggungjawabannya langsung direct kepada masyarakat yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak ada lagi nanti bantuan yang tidak tepat sasaran. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Pudut, terima kasih para kepala desa yang menyampaikan tadi. Yang pertama, kita semua itu yakin. Kita juga menemukan fakta bahwa otonomi lebih pada cara kerja tidak sampai ke bawah gitu. Padahal sudah di bupati. Sampai saking lamanya itu kewenangan di bupati sampai orang Jakarta kepingin ngambil lagi kewenangan itu. Namanya juga kewenangan tambang. Akhirnya tarik lagi ke Jakarta. Tetap aja orang desa tidak mendapatkan itu. Karena fakta-fakta itulah pusat gak terlalu meyakinkan, tengah gak meyakinkan. Kita punya satu legenda kemampuan desa itu. Dan ternyata setelah 7 tahun diuji cobakan, 6 tahun diuji cobakan, semuanya membuktikan itu. Oleh karena itu ini betul-betul saya menantang pada para kepala desa, ini kesempatan emas yang sudah berhasil kita tanam. Mari kita lanjutkan ini kesempatan ini untuk meyakinkan bangsa ini, dan saya yakin sudah yakin semua ini. Malah ketika kepala desa demo minta 9 tahun periode jabatan, hampir semua nggak berani nolak karena terbukti selain itu banyak yang sukses. Semua takut menolak. Karena itu mari kita manfaatkan momentum itu untuk terus bersama-sama. Itu kira-kira Mas Putut. Menariknya adalah legenda itu sudah berhasil mulai nampak, bukti kekiniannya muncul di masyarakat desa. Baik, Gus Muhaimin, tepuk tangan dong buat Gus Muhaimin. Satu pertanyaan yang sederhana Gus Muhaimin, karena Gus Muhaimin ini harus pergi lagi ke tempat yang lain. Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sebagai ketua partai politik Gus Muhaimin, apakah Gus Muhaimin juga memberikan kepercayaan kepada kader-kader desa untuk mengikuti jenjang-jenjang karir politik? Karena bagaimanapun politik itu ikut menentukan arah apapun di dalam bangsa ini. Nah, kalau iya bagaimana teknisnya? Itu pertanyaan terakhir dari saya, karena Anda harus segera meninggalkan tempat ini. Ya, ini kan saya ketemu para kepala desa. Rata-rata hak politik kepala desa itu tidak sama dengan hak politik bupati.
Ada larangan-larangan apa itu? Larangan-larangan hak politik. Struktur tidak boleh. Saya kira tergantung para kepala desa sendiri. Kalau itu dirasa memang apa namanya kepemimpinan politik itu efektif bagi pelaksanaan pembangunan desa, saya kira mau tidak mau kita harus berikan ruang yang sama, undang-undang kita robah, di mana kepala desa juga punya hak-hak politik yang sama dengan bupati, yang sama dengan menteri, yang sama dengan presiden. Nah ini perkembangan keberhasilan kita di dalam demokrasi. Tapi ada satu hal yang menarik dari fakta hak politik ini. Kepala desa ini pada suatu saat adalah kuasa pengguna anggaran juga. Ini harus dihitung juga. Kuasa pengguna anggaran ini tadi menjawab Pak Kepala Desa dari Kulon Progo ya. Tapi nanti Bu Dirjen yang nanti ngobrol sama Bu Dirjen yang lebih tahu. Itu dilema bottom up dan top down itu memang di situ. Kadang-kadang anarki terjadi. Itu yang disebut anarki itu. Semua dukuh punya aspirasi yang difasilitasi, kemudian sampai penilaian-penilaian bottom up itu. Karena itu saya kira ini harus dikaji betul itu, antara menyalurkan aspirasi dari bawah. Ini kalau sudah begini udah maju, ini menarik betul ini. Maju itu artinya apa? Semua bisa diatasi antara kebutuhan real rakyat, kemudian kemampuan kepemimpinan itu sudah bisa diatasi di bawah. Kalau ini selesai berarti selesai. Jangan-jangan suatu hari nggak perlu menteri lagi, itu menteri itu nggak ada gunanya suatu hari itu, saya kira itu jangan-jangan di situ, karena menteri itu kadang-kadang entek-entek anggaran malah. Jangan-jangan, atau diperkecil jumlah menteri, diperkecil sampai sekecil-kecilnya. Menurut saya Menteri Pertanian itu nggak perlu, digabung aja jadi Menteri Pertanian dan Desa misalnya begitu. Atau misalnya menteri-menteri yang tumpang tindih. Tadi ada bilang, nah itu sayang sekali, sepertiga seperempatnya. Itu saya kira komentar saya, tapi pada dasarnya saya menantang Pak Kepala Desa di Jogja sekaligus kepala-kepala desa di seluruh Indonesia. Ini kesempatan emas, estafeta pengelolaan yang sudah berhasil ini jangan sampai gagal, jangan sampai mengulang dari nol. Karena kalau 7 tahun keberhasilan ini kita teledor, itu bisa dari nol lagi, kepercayaan itu bisa hilang. Mari kita jaga kepercayaan pengelolaan, karena uang ini sensitif, anggaran itu sensitif. Kepercayaan ini sudah ibaratnya sudah di tangan, jangan sampai pada suatu hari kepemimpinan nasional menarik kembali kewenangan itu menjadi titik nol. Karena itu ini kewenangan, mari kita bahu membahu bersatu padu. Saya dan kita semua juga akan bekerja keras untuk itu. Karena satu-satunya cara kita berhasil cepat adalah apabila rakyat yang paling bawah bisa merasakan langsung pendapatan negara dari seluruh proses pembangunan nasional kita. Terima kasih.